Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ai selaku pengajar diklat CKS KSS Provinsi Jawa Barat, Ibu Sylvia selaku admin yang sudah membantu kita untuk administrasi LMS, dan teman-teman super hebat peserta diklat CKS Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kedatangan kita di acara ini menggugah dan menginspirasi dunia pendidikan. Sepakat? Amin. Karena saya poinnya sebentar, insya Allah 21 menit kelar beres. Nah, saya mengambil judul izinkan untuk mempresentasikan RPK, KM dan PK. Untuk RPK-nya sendiri, peningkatan kompetensi pedagogiku dalam mengelola pembelajaran berbasis digital melalui pemanfaatan aplikasi YouMentin. Tujuan daripada RPK ini untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dalam mengelola pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi YouMentin. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kompetensi CKS dalam kompetensi kepala sekolah, yaitu kepribadian sosial, manajerial, dan kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa dan tercapainya student well-being. Ini tentu akan kita kerjakan dengan kegiatan RPK ini. Kemudian profil sekolah, ini ada sekolah ACP Sudirman 2 Bekasi, letaknya di Kabupaten, akreditasi A, kurikulum 2013, layanan SKS. Bapak Ibu sudah ada yang layanan SKS? Apa itu, Pak? Ada Pak? Sistem Credit Semester. Kemudian Jumlah profil 15. Sedangkan sekolah magang SMA Islam PB Sudirman 1, letaknya di Kota Bekasi. Ini kakak saya persis, akreditasi A, sama kurikulumnya sekolah penggerak. Dari angkatan pertama sudah masuk menjadi sekolah penggerak, layanan sama, SKS, jumlah profilnya 32. Di sini ada disparitas. Saya 15, kakak saya 32, sehingga pas saya diangkat, di challenge nama yayasan. Bapak tolong tingkatkan sama seperti SMA 1. Siap apa enggak? Siap. Saya bilang sangat siap Pak. Saya berhasil, makanya pas kalau saya belajar di SMA 1 PB Sudirman Kota Bekasi, karena sama-sama untuk meningkatkan kebetulan kompetensi terlemah saya ada di kewirausahaan. Yang lainnya sudah baik-baik itu menurut AKBK. Kemudian ini siklus yang kami lakukan dalam siklus RTL atau siklus 1 ya, RPK 1. Kita pertama koordinasi sebelum pas kita melaksanakan ISD 1 dulu langsung koordinasi 4 ya, tanggal 8. Kemudian sosialisasi, kemudian membuat instrumen MONEF, membuat SK, undangan, dan kita berkomunikasi dan berkolaborasi pada seluruh stakeholder ya. Sehingga saya bentuk tim, dan tim ini juga mengawal dan menyelesaikan diklat CKS ini. Jadi saya nggak sendirian. Makanya ketika saya di Lembang, ketika saya di Pengalengan juga tetap kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Pelaksanaannya dalam bentuk IHT dan workshop. IHT untuk apa? IHT untuk pengetahuannya. Bagaimana itu YouMentin itu, Bapak Ibu, U-nya YouTube, mainnya Mentimeter, timnya itu Microsoft Team. Kebetulan di sekolah kita sudah 2 tahun ini menggunakan LMS Microsoft Team. Dan karena saya waktu 2020 itu ikut trainingnya dan alhamdulillah lulus trainer, saya lulus trainer nasional di Microsoft Team, maka sekolah punya deploy ya, jaringan Microsoft Team yang bisa dipakai untuk berkolaborasi dalam pembelajaran dan penilaian. Kemudian kita juga melaksanakan MONEF setelah
IHT dan workshop terlaksana dengan menyebar instrumen, evaluasi RPK, evaluasi kompetensi CKS di bidang kewirausahaan, tadinya masih dapat 85, kemudian evaluasi dampak peserta dan student well-being. Setelah MONEF ini dilakukan, maka ada refleksi siklus 1 dari hasil MONEF ini, seperti persiapan program kegiatan ini sudah 100%, sehingga semuanya sudah menjawab ya. Dan kita surveinya pakai Microsoft Form, jadi semuanya digital. Saya nggak ngolah lagi 1, 2 sudah terpapar grafiknya, terpapar prosentasenya dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan programnya 98%, evaluasi dari program peningkatan kualitas guru 89%, AKPK 85%, kualitas pembelajaran usaha didik 89%, dan student well-being 91%. Jadi anak-anak kami sudah bahagia. Tapi ini tentu masih ditingkatkan lagi pada indikator yang lemah. Nah, apa itu indikator yang lemah ini? Meningkatkan kompetensi guru dalam aplikasi Umentim. Skornya 75. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang menarik 78. Mempersiapkan pembelajaran 83 dan keaktifan siswa 83. Ini dari sisi guru. Kemudian dari sisi siswa dapat belajar mandiri dengan Umentim 86, dapat menyelesaikan tugas tepat waktu 87. Nah, indikator-indikator ini yang akan kita perbaiki melalui apa? Melalui supervisi dan coaching di RPK Siklus 2. Langkah-langkahnya kita melakukan persiapan sama persis seperti langkah dari siklus 1. Kita rapat dulu koordinasi, kemudian instrumen MONEF-nya juga. Kita adakan supervisi dan coaching. Ada pengarahan, kemudian supervisi, coachingnya dari 10 guru yang kita MONEF dan kita supervisi, terdapat 4 guru yang kompetensinya masih rendah, maka yang kita coaching adalah 4 guru tersebut. Dengan kemudian setelah pelaksanaannya kita MONEF lagi dengan instrumen evaluasi, kemudian evaluasi CKS dan evaluasi dampak peserta didik dan student well-being. Ini MONEF-nya, dan kemudian refleksinya ini dari siklus 1 dan siklus 2 ternyata ada kenaikan. Baik dari sisi kompetensi guru, kualitas pembelajaran maupun student well-being, dan juga peningkatan AKPK calon kepala sekolah. 5 menit lagi, masih lama ya. Kemudian yang kedua, kajian manajerial. Kajian manajerial ini kita ada persiapan sosialisasi, kemudian kita menyiapkan instrumen wawancara, dan semua ini terdokumentasi di lampiran, menyiapkan matrik KM-nya. Pelaksanaannya kita wawancara, baik itu di sekolah asal maupun sekolah magang, studi dokumen, dan juga pengamatan. Hasilnya matrik SNP dan kondisi nyata 2 sekolah serta rekomendasi dari kedua sekolah tersebut. Kemudian peningkatan kompetensi, program yang ketiga. Saya tadi berangkat ke kakak saya, namanya Dr. Andes Agus Rianto di SMA PB Sudirman 1 Kota Bekasi. Jadi beliau memang top di kewirausahaannya, sehingga kita ke sana dengan sama mewawancarai, menyusun program. Karena tadi challenge dari yayasan adalah peningkatan PPDB, maka saya pun juga wawancaranya penyusunan rencana pengelolaan PPDB dan juga analisis pasar. Ternyata benar, saya mendapatkan ilmu baru yang didapat dari kakak senior, yaitu pengelolaan PPDB berdasarkan analisis 3P. Apa P pertama? Place, price, dan produk. Tempatnya, kemudian harganya, dan juga produknya. Ini memang 3 marketing ini untuk sekolah swasta yang harus top.
kita dapat analisisnya. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana, karena yang lemah di analisis mutu, raport mutu di PD Sudirman II ini memang sarana dan prasarana. Yang paling lemah sarana dan pembiayaan. Kita tadi saya tantang, biayanya biar saya ngatur. Bapak Ibu setuju nggak kalau gitu dari sekolah? Jadi nggak beli kapur lapor yayasan gitu. Emang saya udah gitu Pak. Ya, alhamdulillah tadi pasti akan materi yang Nih. kemudian menggerakkan PPDB sekolah, ini hasilnya. Dan kesimpulannya, meningkatnya kompetensi pedagogi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis digital melalui pemanfaatan aplikasi Umentim ada kenaikan 8 poin. Peningkatan CKS, kompetensi kewirausahaannya ada 6 poin, dan meningkatnya hasil belajar siswa terhadap student well-being 6 poin, baik itu prestasinya maupun student well-beingnya. Ini 6 poin. Terima kasih, maju bersama, hebat semua.